Kali ini admin akan membahas bagaimana cara kerja kapal selam, mengapa kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam di air. Mungkin pertanyaan itu ada yang terlintas di antara benak kalian. Nah, jika pengen tahu jawaban dari pertanyaan di atas, yuk simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang dikutip dari tribunpontianak.co.id, kapal selam bisa mengapung karena alasan yang sama dengan kapal lainnya. Kapal bisa mengapung karena perpindahan, yaitu keluarnya air untuk membuat ruang bagi benda yang masuk ke air. Ketika ada benda yang masuk ke air, ada dua tekanan yang terjadi. Pertama, ada tekanan ke bawah yang disebut dengan gravitasi. Dan yang kedua, ada tekanan ke atas yang disebut dengan daya apung. Karenanya benda akan mengapung jika beratnya kurang dari jumlah air yang berpindah. Benda bisa mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya. Jika massa jenisnya lebih berat dari air, maka benda akan tenggelam. Dan jika massa jenisnya lebih ringan, maka benda akan mengapung. Inilah mengapa kalau kita melemparkan benda yang berat seperti batu ke dalam air, maka batunya akan tenggelam. Karena batu ini walaupun berat hanya memindahkan sedikit air. Batu jadi tenggelam karena batu lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Sementara kapal besar bisa mengapung karena kapal memindahkan air yang jumlahnya juga sangat besar. Adapun perbedaan antara kapal selam dan kapal laut lainnya, yaitu kapal selam bisa mengendalikan daya apungnya. Karena di dalam kapal selam ada nahkoda kapal yang bisa menentukan kapan kapal selam harus masuk ke dalam air atau kembali mengapung di atas air. Adapun untuk mengendalikan daya apung, kapal selam punya peralatan khusus, yaitu kapal selam memiliki tangki khusus yang bisa terisi oleh air atau udara. Jika saat kapal selam ingin kembali ke permukaan, maka tangki ini akan terisi oleh udara. Gunanya untuk membuat kapal selam berkurang kepadatannya dibandingkan air di sekeliling kapal. Maka dengan ini membuat kapal selam akan kembali mengapung di permukaan. Dan ketika dalam keadaan darurat juga ada udara bertekanan tinggi untuk membantu kapal selam menuju permukaan lebih cepat. Sementara saat kapal selam harus masuk ke dalam air, maka udara akan dikeluarkan melewati ventilasi dan tangki akan diisi dengan air. Dengan ini membuat kapal selam menjadi lebih padat dibandingkan air di sekelilingnya dan bisa menyelam ke dalam air. Dan di dalam kapal selam juga ada tangki bertekanan tinggi yang mengeluarkan oksigen untuk para awak kapal. Dan juga ada sistem komputer yang memantau untuk mengetahui banyaknya udara yang harus dipompa ke dalam kapal. Dan juga ada mesin yang disebut dengan scrubbers. Mesin ini bisa mengikat karbon dioksida, hasil sisa pernapasan awak kapal, dengan campuran soda lem. Ada juga alat yang bernama dehumidifers yang berfungsi untuk menyerap uap air yang dikeluarkan saat bernafas. Adapun untuk persediaan air bersih di dalam kapal selam telah dilengkapi dengan teknologi untuk memisahkan garam dari air laut, sehingga airnya bisa dimanfaatkan untuk minum, masak, mandi, dan mendinginkan barang elektronik. Nah, seperti itulah penjelasan gimana cara kerja kapal selam yang bisa mengapung dan tenggelam di air dan bertahan hidup di dalam kapal selam. Gimana menurut kalian? Silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.